مرحبا أهلا النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Yang saya hormati para habaib, para orang tua, hadirin dan hadirat sekalian. Sebelumnya saya informasikan berhubung guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf dalam keadaan uzur, beliau demam, jadi beliau perintahkan saya untuk mengisi pada malam hari ini di masjid ini. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan beliau kesehatan wal afiyah. Allah mudahkan segala urusannya, dan kita yang ada di majelis ini diberikan sehat wal afiyah, keluarga kita yang ada di rumah semuanya. Ala hadhihi kulliya salihah jami'a syamila li khairid din wa dunya al akhirah la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi beliau perintahkan saya untuk melanjutkan sedikit apa yang rutin beliau kaji di sini setiap malam Rabu. Dan yang beliau sampaikan kepada saya bahwa pembahasannya sudah sampai di bab tayamum. Tayamum ini adalah pengganti dari wudu atau dari mandi besar. Babnya bab pengganti, yang isi pengganti. Baik. Furudut tayamum, fardu-fardunya tayamum. Mungkin di minggu sebelumnya sudah dibahas oleh Al-Habib Abdurrahman bahwasanya fardu-fardu tayamum yang pertama adalah naklut turab atau memindahkan debu. Jadi ketika seseorang ingin bertayamum harus ada yang namanya pekerjaan memindahkan debu. Ambil debu kemudian dipindahkan di muka dan juga di tangan. Maka tidak sah tayamumnya orang yang tidak melakukan pemindahan debu ke wajah atau ke tangan. Semisal orang yang berdiri di satu lubang dan di situ tempat hembusan angin yang membawa debu, kemudian mukanya terkena debu, lantas dia langsung berniat tayamum, ini tidak sah karena tidak ada proses pemindahan debu. Jadi harus ada itu, dari ambil debu kemudian dipindahkan. Ini rukun wudu yang pertama yang mungkin sudah dijelaskan oleh Habib Abdurrahman. Beliau merintahkan saya untuk melanjutkan itu, dan sekarang sudah masuk ke rukun tayamum yang kedua, yaitu an-niyah. Niat. Ada 7 hal yang berkaitan dengan niat ini.
Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Yang pertama haqiqah. Hakikatnya niat. Apa itu niat? Niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Bermaksud mengerjakan sesuatu dan dibarengkan dengan pekerjaan tersebut. Misalnya kita sholat, berniat, dan niat itu ada berbarengan ketika kita takbiratul ihram, karena itu adalah awal rukun. Jadi kita niat, kemudian bersamaan dengan takbir, ya, niat itu berbarengan dengan pekerjaan. Jadi kalau dalam sholat niatnya ketika takbir Allah sambil di dalam hati niat sholli fardhan maghrib salah rakaat stabil kiblat imam makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Niat itu ada di dalam hati. Atau ketika wudu, maka tempat kita berniat adalah ketika membasuh muka, karena itu adalah bagian pertama yang wajib dibasuh. Jadi ambil air ketika basuhan pertama sambil niat di dalam hati nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Begitu juga dengan tayamum. Tayamum pun harus ada niat. Niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih, berkeinginan melakukan sesuatu, bertujuan melakukan sesuatu dengan dibarengi dengan pekerjaan itu. Kalau dalam tayamum niatnya mulai dari mengambil debu sampai mengenai debu itu ke muka kita, itu harus niat itu kita hadirkan di dalam hati kita. Kalau terputus ketika mengambil debu, kemudian sebelum mengenai muka, niat ini sudah terputus, maka itu menurut Imam Ibn Hajar tidak sah tayamumnya, harus dia ulangi lagi. Kalau menurut Imam Romli sah. Tapi kalau ada ikhtilaf Imam Ibn Hajar dan Imam Romli, salafun saleh biasanya mengambil pendapatnya Imam Ibn Hajar. Jadi ketika mengambil debu, niat itu tetap ada di dalam hati sampai mengusap muka. Itu hakikah niat. Niat adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Kalau niat itu tidak berbarengan dengan pekerjaan tersebut, tidak dikatakan niat. Itu dikatakan azam. Ya, kecuali dalam beberapa hal. Misalnya dalam puasa. Puasa niat boleh didahulukan sebelum terbitnya fajar. Berniat puasa Ramadan di malam ini untuk besok, itu boleh. Nah, di dalam beberapa hal ada pengecualian. Tapi selain itu, kalau niat tersebut tidak berbarengan dengan pekerjaan, itu tidak dikatakan niat, tapi dikatakan azam. Haqiqatun itu yang pertama. Hukmun, yang berkaitan dengan niat nomor 2 adalah hukmun, hukumnya. Di sebagian besar ibadah, sholat itu, wudu, tayamum termasuk, puasa, di sebagian besar ibadah hukumnya niat itu adalah wajib. Kecuali di sebagian kecil dari ibadah seperti bersedekah, tidak wajib niat. Atau menghadiri majelis ta'lim, tidak wajib niat. Tapi di sebagian besar wajib niat. Dalam madhab Imam Syafi'i, innamal a'malu bin niat, kata Rasulullah SAW. Amal ibadah itu tergantung pada niat. Jadi kalau tayamum tidak pakai niat tidak sah, karena niat di dalam tayamum hukumnya wajib. Dan sebagian besar ibadah berniat di dalamnya adalah wajib. Itu hukumnya, ya. Kecuali ada beberapa yang tidak wajib seperti yang saya sebutkan tadi. Termasuk juga memandikan jenazah. Memandikannya hukumnya wajib, tapi berniat bagi orang yang memandikannya itu adalah sunnah, tidak wajib. Yang ketiga mahallun,
tempatnya. Tempat niat adalah di hati. Niat adalah ibadah yang ada dalam hati kita. Dan ibadah yang berkaitan dengan hati ini pahalanya lebih besar daripada ibadah yang berkaitan dengan jawarih atau anggota tubuh lainnya. Ya, ibadah yang berkaitan dengan hati seperti husnudzon, mengingat Allah, tafakkur di dalam hati. Ini ibadah-ibadah yang berkaitan dengan qalbun atau dengan hati, ini pahalanya lebih besar. Tempatnya niat itu di dalam hati. Adapun talaffuz atau mengucapkan niat itu adalah sunnah. Ketika orang sholat sebelum takbiratul ihram, dia ucapkan terlebih dahulu usolli fardal maghrib salasa rakaat mustabila qiblah imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian dia takbir sambil menghadirkan niat di dalam hati, ini sunnah. Yang wajib adalah di dalam hati. Melafadzkan niat itu sunnah. Faedahnya untuk menguatkan niat yang ada di dalam hati. Karena lain kalau misalnya sebelum takbir kita ucapkan talaffuz terlebih dahulu, sholli fardal maghrib salasa rakaat mustabila qiblat imam lillahi ta'ala, terus kita takbir sambil niat di dalam hati dengan tanpa didahului dengan talaffuz, langsung takbiratul ihram Allahu akbar, itu lain. Hati itu akan lebih mantap ketika kita talaffuz dulu. Lita'yid, untuk menguatkan niat yang ada di dalam hati. Itu gunanya kita bertalaffuz atau melafadzkan niat itu. Dan itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah di dalam hati. Yang wajib adalah di dalam hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha, katabaha Allah indahu hasanah kamilah." Orang yang punya keinginan berarti tempatnya dalam hati. Baru sebatas keinginan, belum dia kerjakan, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan yang sempurna. Ini amal ibadah yang berkaitan dengan hati itu memang lebih besar faedahnya, fadilahnya. Kemudian hakikatun hukmun mahallun wa zaman atau waktu berniat. Waktu berniat berbeda di tiap-tiap ibadah yang kita kerjakan. Kalau wudu, waktunya ketika kita mengusap muka. Ketika mengusap muka sambil niat. Nawaitul wudu li rafil hadasil asghar, sambil membasuh muka. Ya. Kalau niat nawaitul wudu li rafil hadasil asghar ketika basuh tangan, nah itu berarti tidak sah. Karena rukun pertama di dalam wudu, ya, itu mengusap wajah. Jadi niat pun harus di situ tempatnya, berbarengan dengan mengusap wajah. Kalau basuh tangan, kumur-kumur, madmadah, istinsyak, istinsar, itu semua sunnah. Namun harus juga diniatkan. Nawaitu sunanal wudu, saya niat mengerjakan sunnah wudu. Kemudian kumur-kumur, basuh hidung. Kalau mau dapat pahala sunnahnya harus diniatkan seperti itu. Nawaitu sunanal wudu. Itu untuk mendapatkan pahala sunnahnya tadi. Kemudian zaman waktunya berbeda-beda. Kalau wudu ketika basuh muka, kalau salat ketika takbiratul ihram. Kalau tayamum waktunya tadi itu mulai dari mengambil mengambil debu sampai debu itu menyentuh wajah kita, situ harus selalu kita hadirkan niat dalam hati kita. Kemudian kaifiyah caranya berniat itu juga berbeda-beda tergantung ibadah yang kita kerjakan. Kalau wudu, nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar. Kalau wudu niatnya untuk mengangkat hadas asghar. Kalau tayamum tidak sah kalau diniatkan li raf'il hadasil asghar, karena tayamum tidak mengangkat hadas. Yang mengangkat hadas itu wudu. Tayamum hanya memperbolehkan kita, hanya sebagai syarat untuk kita diperbolehkan
melakukan ibadah itu. Dia tidak mengangkat hadas. Hadas masih ada. Hadas masih ada, tapi dengan tayamum seseorang sudah diperbolehkan untuk melakukan ibadah. Jadi kalau tayamum niat li raf'il hadas, maka tidak sah. Harus niatnya listibahati fardhis shalah, atau listibahati shalah, atau listibahati mashil mushaf misalnya. Nanti ada setelah ini tingkatan-tingkatan niat dalam tayamum. Jadi kalau cara di dalam berniat, kaifiyah itu berbeda-beda, tergantung pada ibadah apa yang kita kerjakan. Hakikatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun, syaratnya, syarat niat. Ada banyak syarat niat, mungkin sudah lewat pembahasannya. Di antara syarat niat adalah Islamun nawi. Orang yang berniat harus orang Islam. Kalau niat itu dari orang kafir, maka ibadahnya tidak sah, karena niatnya sudah tidak sah. Niat wajib dari orang Islam. Kalau dilakukan oleh orang kafir, ibadah itu dilakukan oleh orang kafir, maka tidak sah. Kecuali yang dilakukan itu ibadah-ibadah yang tidak butuh kepada niat, seperti dia bersedekah, ada orang kafir sedekah, atau dia membantu orang lain. Ini ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang kafir ini tetap Allah balas, tapi balasannya di dunia, tidak di akhirat. Allah balas di dunia. Tapi kalau orang mukmin, Allah kasih di dunia sampai di akhirat. Kalau orang kafir berbuat baik, Allah balas langsung di dunia. Seperti diceritakan, ada 2 orang malaikat yang Allah tugaskan, yang satu untuk menumpahkan makanan yang akan dimakan oleh seorang yang soleh, yang satu lagi Allah perintahkan dia untuk menggiring 1 ekor ikan kepada seorang nelayan, yang nantinya oleh nelayan ini dijual ke pasar dan dibeli oleh orang kafir untuk dimakan. Bertemu 2 malaikat ini saling bertanya, tugas apa yang Allah berikan kepada engkau? Jawab, saya disuruh untuk menumpahkan makanan yang akan dimakan oleh seorang yang soleh. Ditanya balik, kalau kamu ditugaskan apa? Saya ditugaskan untuk menggiring seekor ikan kepada seorang yang kafir, seorang nelayan, yang kemudian dijual kepada seorang yang kafir untuk dia makan. Maka mereka bingung, ini kenapa yang soleh rizkinya mau diambil, yang kafir malah dikasih rizki. Maka datang malaikat yang ketiga mengatakan, kamu yang Allah tugaskan untuk menumpahkan makanan seorang yang soleh, karena orang soleh ini dia punya satu kesalahan yang belum terhapuskan. Dengan Allah halangi dia dari keinginan dia memakan makanan itu sudah dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya orang muslim itu. Ma asabahum min nasabin wala wasabin, tidak tertimpa musibah, ketidakenakan, kesempekan, kecuali di dalam itu semua ada peleburan dosa. Dileburkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan engkau yang Allah suruh untuk menggiring 1 ekor ikan untuk ditangkap oleh nelayan, kemudian dimakan oleh orang kafir, karena orang kafir ini semasa hidupnya berbuat baik, kebaikan-kebaikannya sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu kebaikan yang belum Allah balas, dan saat ini dia sedang ingin makan ikan jenis ini, maka Allah ingin membalas kebaikannya itu, sehingga di akhirat Allah tidak ada hutang lagi kepada orang itu. Jadi orang kafir pun kalau
berbuat baik, dia dapat balasannya di dunia. Ada seorang sahabat Nabi SAW, Hakim bin Hizam, Sayyidina Hakim bin Hizam, beliau 60 tahun belum beriman kepada Rasulullah SAW. Setelah 60 tahun bertemu Nabi, masuk Islam. Dia katakan kepada Nabi SAW, saya dulu ini banyak beramal, banyak bersedekah, ini apakah saya mendapatkan pahala itu? Kata Nabi SAW, aslam ta'ala ma'aslaf ta'alih, kamu dapat pahalanya itu. Jadi perbuatan yang dilakukan semasa kafir, semasa belum beriman kepada Nabi SAW, itu didapat juga ketika dia beriman. Jadi kalau beriman, pahala-pahala itu Allah kasih kepadanya. Maka beliau bersumpah, kalau begitu saya akan mengerjakan amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan yang saya pernah lakukan sebelum saya masuk Islam, saya akan kerjakan sekarang setelah saya Islam ini. Maka subhanallah, Allah berikan umur tambahan 60 juga. Jadi sebelum Islam 60, setelah Islam 60, dan beliau mengamalkan sebagaimana yang beliau amalkan sebelum masuk Islam, Sayyidina Hakim bin Hizam. Nah, ini diantara syarat niat adalah Islamun Nawi, dan punya beberapa syarat. Diantaranya juga harus mumayyiz. Yang berniat harus mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa cebok sendiri. Kalau belum mumayyiz, niatnya tidak sah. Niat dari anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah. Tapi kalau sudah mumayyiz, maka sah. Niat sholatnya sah, otomatis sholatnya juga sah, puasanya juga sah. Dengan syarat dia sudah mumayyiz. Maka dia jadi imam pun sah, asalkan sudah mumayyiz. Karena kalau sudah mumayyiz berarti niatnya sudah sah. Jadi ibadahnya pun sah. Meskipun nantinya ada khilaf tentang afdoliyah, yang afdol apakah yang belum mumayyiz ataukah yang sudah balik. Ada sebagian mengatakan lebih afdol kalau sudah balik. Kemudian diantara syaratnya niat juga tahaqqukul muqtadi, pasti sebabnya itu. Sebabnya dia mengerjakan ibadah itu pasti. Misalnya seorang wudu tapi ragu-ragu apakah wudunya ini sudah batal, apakah masih belum batal. Wudu dalam keadaan ragu, oh sudah, lebih baik saya wudu lagi aja. Tapi wudunya dalam keadaan ragu. Nah, wudu yang orang seperti ini tidak sah karena tidak tahaqqukul muqtadi, sebabnya tidak pas, tidak pasti. Kecuali kalau dia sudah yakin, wudu tadi saya batal, kemudian dia wudu sah. Tapi kalau dalam keadaan ragu, kemudian dia berwudu, ternyata sebelumnya memang sudah batal, maka wudu yang kedua tidak sah, karena tidak ada tahaqqukul muqtadi. Dan masih banyak lagi syarat-syarat niat itu. Kemudian yang berkaitan dengan niat yang nomor 6 adalah mahal syartun wa maksudun. Yang nomor 7 adalah maksud. Nomor 7 yang berkaitan dengan niat adalah maksud. Apa maksud niat itu? Niat itu maksudnya adalah tamyiz bainal ibadah wal adat. Dia adalah pemisah antara ibadah dan adah, kebiasaan. Yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah itu adalah niat. Kita mandi biasa dengan mandi Jumat, mandi sunnah hari Jumat, itu yang membedakan adalah niat. Kalau mandi biasa tidak ada niat. Tapi kalau di hari Jumat berniat mandi untuk di hari Jumat dapat pahala. Juga litamyiz maratibil ibadah, sebagai pembeda antara derajat ibadah yang sunnah ataupun yang wajib.
mandi sunnah ya dengan mandi wajib itu sama, yang membedakan adalah niatnya. Nah, itu maksud niat. Maksud niat adalah pembeda antara ibadah dan adah, juga pembeda antara derajat ibadah. Syarat atau rukun yang kedua dari tayamum adalah niyah, berniat. Fayanwi istibahatas shalah, berniat istibahah. Tidak boleh niat raf'ul hadas, harus niat istibahah, diperbolehkannya salat. Nah, li'anna tayamum la yarfa'ul hadas, karena tayamum tidak mengangkat hadas. Yang mengangkat hadas adalah wudu ataupun gusul mandi. Wa innama yubihu makana muharraman 'alal muhdits. Tayamum itu hanya membolehkan apa-apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Ya, dia hanya sebatas membolehkan, tapi tidak mengangkat hadas. Yang mengangkat hadas wudu atau gusul mandi. Waktu niat ketika tayamum, la budda min qarnin niyah bin naqli, harus berbarengan niatnya itu dengan proses memindahkan debu tadi. Jadi ketika mengambil debu, sampai debu itu menyentuh muka kita, itu harus niat itu hadir di dalam hati kita, harus selalu hadir. Kalau terputus tadi itu, menurut Imam Ibn Hajar tidak sah, harus diulangi. Menurut Imam Imam Romli cukup dihadirkan kembali, kemudian basuh, itu sudah sah. Ma'astidamatiha, ini jadi harus selalu ada itu niat, mulai dari memindahkan sampai kena di muka. Ila mashi syai'in minal wajhi, hingga debu itu menyentuh bagian muka. Nah, hingga menyentuh bagian muka, ambil tek, nah itu sudah boleh, niat sudah hilang, tidak apa-apa. Yang penting ketika mengambil sampai debu itu menyentuh muka, niat itu harus selalu hadir. Berikutnya darajatun niyah fit tayammum. Nah, ini yang saya singgung tadi, derajat niat di dalam tayammum. Berbeda niat ketika tayammum dengan wudu. Kalau wudu, nawaitul wudu li rafil hadasil asghar lillahi ta'ala. Setelah itu mau sholat boleh, mau baca atau menyentuh Al-Quran boleh, mau sholat sunnah boleh, nah, mau tawaf boleh. Kalau niat di dalam tayammum ya berbeda. Niatnya ada 3 derajat. Derajat yang pertama, berniat niyatu istibahatis shalah au naflis shalah au tawaf au salatil janazah, fayastabihu biha jami'as salawat ma'adal fardal aini. Yang pertama, dia niat istibahatis shalah, bukan istibahati fardis shalah. Niat tayamum supaya diperbolehkan sholat tanpa menyebut fardu sholat, hanya menyebutkan istibahati sholat, niat supaya diperbolehkan sholat, bukan fardu sholat. Kalau niatnya seperti itu, atau dia niat ya, niat tayamum linaflis sholat, untuk sholat sunnah, atau niat tayamum lit tawaf, untuk tawaf, atau li sholatil janazah. Nah, itu tayamum li sholatil janazah. Maka niat-niat yang seperti ini hanya boleh ya dipergunakan tayamumnya itu untuk sholat-sholat sunnah saja itu. Ya. Untuk sholat-sholat sunnah itu saja yang diniatkan tadi itu. Ya, sholat sunnah boleh, atau tawaf juga boleh, sholat jenazah juga boleh. Yang tidak boleh sholat wajib. Kalau sholat wajib, niatnya harus istibahah fardis sholah, harus ada fardis sholah. Kalau cuma sholah saja, listibahatis sholah, sholat wajib tidak boleh dilakukan pakai tayamum itu. Kalau listibahati fardis sholah,
boleh sholat wajib, bahkan sholat sunnah pun pakai tayamum yang itu boleh. Tapi kalau tidak niat fardis sholat, maka hanya boleh sholat-sholat yang tadi itu. Kalau niat istibahatis sholat, naflis sholat, sholat sunnah, atau tawaf, tawaf saja. Sholatul janazah, sholat janazah saja. Selain sholat fardu. Sebutkan sini, wa fi niat istibahati khutbatil jum'ah khilaf. Kalau niat tayamumnya listibahati khutbatil jum'ah, khotib bertayamum dengan niat listibahati khutbatil jum'ah, untuk dibolehkan khutbah Jumat. Karena khutbah harus dilakukan dalam keadaan suci juga. Tidak boleh khutbah dalam keadaan muhdits atau berhadas, itu tidak sah. Harus bersuci, harus dalam keadaan suci. Fa inda ramli yastabihu biha fardan ainiyan wahidan. Kalau niatnya listibahati khutbatil jum'ah, maka boleh dia pakai untuk satu sholat fardu. Untuk satu sholat fardu. Jadi kalau tayamum niatnya untuk dibolehkan khutbah Jumat, maka tayamumnya tadi itu boleh dipakai untuk satu sholat fardu. Li'annaha bimanzilati raka'ataini, karena kedudukannya sama seperti 2 rakaat zuhur. Khutbah Jumat itu kedudukannya sama seperti 2 rakaat sholat zuhur. Wa amma inda Ibn Hajar fala yastabihu bitayamum laha fardan ainiyan. Tapi menurut Imam Ibn Hajar, kalau niatnya listibahati khutbatil jum'ah, tidak boleh dipakai untuk sholat wajib. Kalau Imam Ramli boleh, kalau Imam Ibn Hajar tidak boleh. Wattafaqu annahu la yajma' ma'aha fardan akhar walau khutbatan ukhra. Nah, tapi kedua-duanya sepakat, mereka para ulama sepakat bahwa dengan tayamum tadi yang dengan niat listibahati khutbatil jum'ah tidak boleh dipakai untuk khutbah berikutnya. Jadi kalau niat tayamum untuk dibolehkan khutbah, khatib naik khutbah, selesai khutbah pertama, tidak boleh lagi dia lanjut khutbah kedua dengan tayamum tadi, sebab niatnya listibahati khutbatil jum'ah. Harus dia tayamum lagi baru dia lanjut khutbah yang kedua. Fala yakhtub saniyan ba'da an khataba al-awwalan, ba'da an khataba awalan bitayammumin wahid. Tidak boleh dia khutbah yang kedua pakai tayamum yang pertama tadi kalau niatnya listibahati khutbatil jum'ah. Kemudian terlewat tadi niatu istibahati fardis shalah. Nah, tadi terlewat, ini yang nomor 1, derajat niat yang nomor 1. Niat diperbolehkannya fardus shalah atau fardit tawaf. Jadi niat nawaitu tayamum listibahati fardis shalah atau nawaitu tayamum listibahati fardit tawaf. Fayastabihu biha fardan wahidan wa jami'an nawafil. Maka boleh dengan tayamum pakai niat tadi mengerjakan satu sholat fardu dan sebanyak-banyaknya dari sholat sunnah. Wa jami'a ma yaftakiru ila tayamum, dan semua ibadah yang membutuhkan kepada tayamum, kamashil mushaf wa sajdati syukur. Ini niat yang derajat pertama. Nawaitu tayamum listibahati fardis shalah. Saya niat tayamum supaya diperbolehkan fardus shalah. Kalau niatnya seperti itu, boleh dipakai untuk satu sholat fardu dan sebanyak-banyaknya dari sholat sunnah. Atau niat listibahati fardit tawaf. Ya, saya niat tayamum supaya diperbolehkan tawaf. Juga sama, boleh untuk satu sholat fardu dan sebanyak-banyaknya dari sholat sunnah. Karena tawaf, kata Nabi SAW, bimanzilatis sholah illa annallaha ahalla lahun nutuk, atau kama qala Nabi SAW. Tawaf itu derajatnya sama seperti sholat, hanya saja di situ Allah bolehkan berbicara. Kalau sholat tidak boleh bicara.
Kalau tawaf masih bisa. Tapi derajatnya tawaf sama seperti sholat. Makanya kalau niat tayamumnya listibahati fardhi tawaf juga boleh dipakai untuk sholat wajib. Satu sholat wajib. Dan sebanyak-banyaknya dari sholat sunnah. Ataupun ibadah-ibadah lainnya yang butuh seseorang dalam keadaan suci. Seperti memegang Al-Quran. Tidak boleh memegang Al-Quran dalam keadaan hadas. Ya, dalam keadaan tidak berwudu misalnya. Ya, tidak boleh. Harus dalam keadaan tahir, harus dalam keadaan suci. Itu. Baru yang kedua, yang tadi itu. Niat listibahatis shalah au naflis shalah awit tawaf au sholatil janazah. Niat diperbolehkannya sholat sunnah atau sholat jenazah atau sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, niat istibaha mashil mushaf. Ini niat yang derajat niat yang paling rendah. Niat istibaha mashil mushaf au ma yaftakir ila tayammum kasajdati tilawah wa syukur. Derajat niat yang ketiga, niatnya nawaitu tayammum listibahati mashil mushaf misalnya. Karena saat itu hanya ingin memindahkan Al-Qur'an, tidak dalam keadaan wudu, dia tayammum. Tayammum ya, dengan niat listibahati mashil mushaf supaya diperbolehkan menyentuh Al-Qur'an. Maka hanya untuk menyentuh Al-Qur'an, tidak boleh untuk dipakai sholat, meskipun sholat sunnah. Atau niat tayammum lisajdati tilawah, untuk sujud tilawah. Nah, ada orang baca Quran sampai di ayat sajdah, kemudian dia ingin sujud, tayammum, sujud hanya untuk sujud itu saja, tidak boleh dipakai untuk yang lain. Atau syukur, sujud syukur, dapat kabar gembira misalnya tiba-tiba, kemudian mau sujud, terus dia tayammum, maka tayammum itu hanya boleh dipakai untuk sujud syukur itu saja. Tidak boleh setelah itu kemudian dipakai untuk sholat atau yang lainnya, tidak boleh. Ini 3 derajat niat. Ya, yang pertama niat listibahati fardhi shalah boleh dipakai untuk semua. Satu sholat fardu dan sebanyak-banyaknya dari sholat sunnah. Yang kedua niat sholat saja tanpa menyebutkan fardhi shalah, maka hanya boleh dipakai untuk sholat sunnah. Atau yang ketiga niat untuk ibadah yang saat itu ingin dia kerjakan, atau untuk melakukan sesuatu yang diperlukan seseorang dalam keadaan suci saat itu, seperti menyentuh Al-Quran tadi. Ini derajat niat yang 3. Kemudian as-salis mashul wajhi. Rukun wudu juga mashul wajhi, mengusap muka. Kullihi, seluruhnya. Wala yajibu isalu turab ila manabiti syair wala yundab. Mengusap muka dengan debu tadi itu, semuanya harus kena. Nah, tanpa perlu menyampaikan debu tadi ke selah-selah atau tempat tumbuhnya rambut, jenggot misalnya. Ambil debu, kemudian tayamum sambil di sela-selai di jenggot, tidak perlu, itu tidak sunnah. Tidak sunnah. Jadi cukup bagian muka yang tidak tertutup rambut ini, ya, semuanya nih. Tidak harus sampai menyela-nyelai, cukup di muka begitu. Jadi caranya ambil dulu, kemudian dari atas. Cara sunnah yang diajarkan oleh para guru-guru, ambil debu dalam mengusap muka, debu dari atas. Satu kali, tidak usah 3 kali. Ya, bahkan makruh kalau 3 kali, karena mengotori muka.
Yang pertama masul wajah, mengusap muka semuanya. Semua muka ini dibasuh tanpa perlu disela-selai begini. Ke bagian tumbuhnya rambut, tidak perlu. Yang berikutnya adalah mashul yadain, mengusap kedua tangan. Wal kaifiyatul masnunah fi mashil yadain, cara yang sunnah di dalam membasuh kedua tangan, mengusap kedua tangan. An yada'a asabi al yusra wal ibhama ala dhahri asabi al yumna siwal ibham. Asabi al yusra, jari-jari tangan kiri, diletakkan di punggung tangan kanan, kemudian dijalankan begitu. Siwal ibham, kecuali ibu jari. Jadi ibu jari tidak begini juga, tapi dipisah begini. Jadi jari-jari tangan kiri ada di punggung tangan kanan. Bihaitsu la takhruj anamilul yumna an musabihatil yusra. Nah, gini. Wa yumirraha 'alal yumna, kemudian diputar. Fa idza balagal qu' dhamma atrafa asabihi ila harfi dhira'. Kalau sudah sampai di pergelangan tangan sini, diputar. Kemudian yang sekarang dibasuh, yang sekarang diusap dengan telapak tangan yang bagian dalam. Kalau tadi ini untuk jari-jari kiri dalam untuk bagian luar, kemudian telapak tangan sini untuk bagian dalam sini. Jangan langsung semua begini, berarti debunya sudah terpakai semua di sini. Nah, seperti ini. Begini, kemudian dalam tangan pakai telapak tangan. Terakhir, ibu jari belum dipakai. Ibu jari jangan dipakai dulu. Jadi, jari-jari tangan kiri di belakang putar, selesai. Ini bagian dalam tangan atas. Ibu jari untuk ibu jari yang sebelah kanan, gitu. Ibu jari tangan kiri untuk diusap di jari tangan kanan. Begitu juga ketika mengusap tangan kiri. Jadi tangan kanan ambil debu, kiri usap selesai. Ini juga belum dipakai, baru sekarang pakai di sini. Itu kaifiyah al-masnunah, cara yang sunnah. Ya. Ringkasannya cara yang sunnah tadi. Jadi setelah ambil debu, ya, ditakhfif dulu. Dibuang supaya tidak terlalu tebal debu yang diambil itu. Diambil debu, buang, kemudian basuh muka, usap muka maksudnya, bukan basuh ya, usap 1 kali, kemudian ambil lagi yang kedua. Yang kedua kalau pakai cincin harus dibuka dulu cincinnya, ya. Yang kedua ambil tangan kiri dalam, di luar, kanan juga begitu. Itu kaifiyah al-masnunah, cara sunnahnya. Kemudian yang terakhir harus tartib. At-tartib bainal mashatain. Ay la budda min an yamsahal wajha awalan tsumma al-yadain. Jadi harus tertib, basuh muka dulu, usap muka dulu, baru kemudian tangan. Ya, dalam mazhab Syafi'i harus tertib. Mazhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah tidak wajib tertib. Bahkan di antara para ulama ada yang mengatakan cukup 1 pukulan untuk basuh usap tangan, muka langsung tangan dengan 1 pukulan. Alhasil itu adalah ikhtilaf. Yang kita pakai adalah yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, dengan 2 pindahan debu, 1 untuk muka dan 1-nya lagi untuk tangan.
Ini adalah furudu tayamum, fardu-fardunya tayamum. Alhamdulillah kita di negeri yang berlimpah airnya, sehingga tidak kesulitan kita mencari air. Tapi yang seperti ini juga harus kita pahami untuk keadaan tertentu. Saya rasa sampai di sini, karena setelah ini sudah masuk bab baru, sunanut tayamum. Insyaallah itu nanti dijelaskan oleh Al-Habib Abdurrahman mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.